semuanya mengakui versi keterangan saya. Siap ya, jawab. Siap. Dilanjutkan sidangnya siapanya. Gugatan siap. Siap yang mulia. Kopinya ada. Oh, kayaknya 3 orang yang hadir Pak Wahyu Usman dan Roy. Pertama, Roy. Pak Wahyu Usman dan Roy. Silakan penuntut umum menyampaikan putusannya. Terima kasih yang mulia. Kami mohon izin sebelumnya membaca poin-poin saja. Gimana Pak ya? Sudah semuanya dibaca. Silakan. Terima kasih yang mulia. Untuk keadilan surat tuntutan sama terdakwa Nikita Mirzani yang telah didakwa dalam laporan alternatif utama melanggar pasal 351 KUHP atau 82 melanggar pasal 335 sampai 1 KUHP. Perdakwaan yang akan dibacakan. Kemudian pada beberapa pemeriksaan persidangan setelah betul-betul berpegang atas saksi untuk terdakwa dan yang barang bukti atas saksi Ahmad Dipodikero dianggap dibacakan. Itu tanggapan terdakwa 2 saksi Ferdiansa dan seterusnya yang akan dibacakan. Berikut kita tanggapan terdakwa. Terdakwa Nikita Mirzani di luar persidangan merupakan yang menerangkan dan seterusnya dianggap dibacakan. Di surat disampaikan betul, kemudian barang bukti 1 buah asbak rokok mobil warna hitam, 1 bukti petunjuk dan seterusnya sampai kepada analisa yuridis. Berdasarkan terhormat berdasarkan proyek tersebut, kami sampai pada pembuktian sesuai dengan terdakwa yang dalam alternatif pertama akan pasal 351 KUHP dalam belum pasal 335 KUHP. Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, para penuntut umum akan memilih dakwaan mana terbukti dengan cara mengecualikan antara dakwaan satu dan dakwaan lainnya sesuai fakta-fakta yang dilakukan persidangan. Berdasarkan fakta persidangan, maka penuntut berpendapat dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 351 sampai 1 KUHP pidana yang terbukti dengan berikut: 1. Barang siapa, 2. Penganiayaan, dan 1. Unsur barang siapa dalam KUHP pidana. Pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang atau sesuatu yang diharapkan diselamatkan orang. Sebagai subjek hukum, terdakwa Nikita Mirzani diadakan ke persidangan yang dibebaskan sesuai dengan perintah yang menguatkan terdakwa serta sesuai dengan konversasi yang saling bersesuaian dan dibenarkan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga tampak jelas bahwa perbuatan terdakwa sebagai perbuatan perorangan manusia pribadi. Hingga selesainya urusan itu persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat dan yang mampu menjawab segala pertanyaan dan menerangkan sesuai yang dilaporkan. Oleh karenanya sebagai subjek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat diminta jawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penggunaan maupun maaf yang dapat digunakan sebagai dasar menghapuskan penuntutan maupun dasar menghapuskan pemeriksaan. Dengan demikian maksud dari dapat memberikan hukum. 2. Belum. Oke. Kan ini gimana nih dengan tuntutan 6 bulan? Vonis bersalah seperti apa tanggapannya? Kan 6 bulan nggak harus dipakai. Jadi jadi itu bukan vonis ya, jadi itu tuntutan jaksa. Dia menyatakan bahwa Nikita terbukti melakukan penganiayaan dengan dituntut supaya dituntut 6 bulan, tapi tidak menjalani hukuman. Itu namanya percobaan. Sebetulnya yang menjadi titik permasalahan itu pengakuan dari jaksa sendiri. Itu yang kami soroti, bahwa dia mengakui memang tidak ada permasalahan antara Nikita dengan pelapor Ahmad Dipodikero. Itu 1. Itu sudah jelas bahwa dia hanya bermasalah dengan seseorang yang bernama Kiproy. Yang kedua, bahwa terjadi hubungan di antara mereka dan sebagainya. Nah, di sini jelas sekali bahwa ini tidak ada penganiayaan antara niatan dari Nikita terhadap seseorang yang bernama Ahmad Dipodikero tersebut. Itu adalah dari urean jaksa tadi seperti itu. Jadi intinya jaksa sendiri menyatakan bahwa tidak jelas unsur penganiayaan yang diatur di dalam undang-undang, sehingga dia menggunakan jurisprudensi. Nah, di sini dia menyimpulkan bahwa tidak ada niatan ya Nikita untuk melakukan penganiayaan, tapi betul dia melempar terhadap seseorang yang bernama Kiproy terkait dengan beberapa permasalahan. Yang kedua, bahwa setelah lapor itu ada sebuah kalimat bahwa perkara ini seharusnya ada di dalam laki-laki, tidak harus disidangkan.
dan ada sebuah kesepakatan kita mencabut gugatannya cerai di pengadilan agama dan dia mencabut laporannya. Nah itu adalah Anda sudah mendengar sendiri, dan dari urean-urean itu jaksa menuntut kepada kita dan meminta kepada hakim untuk memutuskan supaya kita dihukum 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya kita tidak harus menjalani hukuman di penjara. Nah itu putusannya seperti itu, tuntutan bukan putusan, karena minggu depan tanggal 1 saya akan mengajukan pembelaan dan akan saya buka semuanya bagaimana persoalannya. Apa yang akan dipersiapkan nih Bang untuk Niki? Kalau kami sih persiapkan secara hukum ya, jadi kami sudah nyatakan, tegaskan bahwa tidak ada dasar untuk menggunakan jurisprudensi untuk menghukum seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saksi satu sama lain tidak ada sinkronisasi. Jadi satu saksi itu di dalam hukum bukan saksi. Ya, itu adalah fakta, karena hanya dia sendiri yang menyatakan terjadi pemukulan, sedangkan 3 saksi yang lain tidak tahu menau. Itu secara hukum. Jadi di Indonesia tidak mengenal yang namanya jurisprudensi dijadikan dasar untuk menghukum. Karena apa? Secara tegas dia menyatakan tidak jelas apa yang dimaksud penganiayaan di dalam KUHP. Artinya jaksa sendiri paham bahwa sebetulnya nggak tahu ini permasalahan apa, apakah penganiayaan atau bukan, sehingga dia mencari beberapa dasar hukum untuk menghukum seseorang. Yang begini sebetulnya tidak benar. Gitu loh. Jadi kalau mau menghukum seseorang, pakailah dasar hukum yang jelas supaya memberikan perlindungan dan kepada masyarakat para pencari keadilan. Seperti itu. Nanti kami akan bongkar semua bagaimana sebetulnya persoalan ini secara hukum. Karena penganiayaan itu ada unsur-unsurnya, ada akibatnya. Akibatnya seperti apa? Terungkap di persidangan bahwa setelah dia melaporkan justru dia kesana kemari, bahkan dugem kan. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang ada di dalam KUH pidana. Tapi jaksanya secara tegas menyatakan bahwa tidak jelas apa yang dimaksud penganiayaan yang diatur dalam KUHP, sehingga dia mencari dasar-dasar hukum yang lain. Nah, seperti ini akan sangat membahayakan para pencari keadilan, sehingga kami akan memberikan sebuah ketegasan. Tidak ada satupun saksi yang mengetahui persoalan ini. Tidak bisa menghukum seseorang dengan hanya berdasarkan kepada satu saksi. Seperti itu. Itu hukum yang berlaku. Ya, kita masa percobaan dan kamu dilarang untuk berbuat yang tidak yang gimana? Mengulangi tindak pidana, artinya mengulangi tindak pidana itu. Jadi kalau PW atau percobaan itu seseorang tidak boleh mengulangi perbuatan seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kami syukuri ya. Yang pertama, ada pengakuan secara tegas dari jaksa bahwa ini tidak ada permasalahan, dan pengakuan bahwa tidak jelas apa yang dimaksud penganiayaan di dalam KUHP, dan itu sangat menguntungkan kita. Puasa menahan amarah Selama 6 bulan ya. Iya, kan gue mah nggak pernah ngapa-ngapain. Kalau huru hara di Instagram mah nggak apa-apa, kecuali gue berantem lagi baru nggak boleh. Mengulangi perbuatan bukan berarti nggak boleh dia marah-marah. Ya, Boleh tetap lah. marah-marah mah boleh. Nah, menahan itu gimana nih? Kan biasanya kan orang Kan gue emang nggak pernah pukul-pukul orang, cuma kemarin aja. Mukulnya orang lain. Itu juga bukan mukulnya orang lain, bukan Ahmadnya gitu. Nggak apa-apa lah, gue mah terima-terima aja. Tapi cukup berat nggak sih Kak dengan tuntutan 6 bulan? Enggak lah. Nah, kan 6 bulan tapi kan nggak masuk ke penjara, yang nggak pernah. Nggak apa-apa. Itu 6 bulan tidak harus menjalani hukuman dengan masa percobaan 1 tahun. Artinya dia tidak boleh mengulangi perbuatan. Jadi bukan dihukum karena hukuman tuntutan itu ada tuntutan memerintahkan supaya dia ditahan, itu beda. Jadi seperti itu. berarti selama 1 tahun tidak melakukan kesalahan yang sama itu aman. Ya, itu syarat ya. Artinya ada hal yang kami ucapkan terima kasih karena jaksa pun telah membongkar bahwa ini loh sebetulnya persoalannya, bahwa ini antara Niki dengan pelapor itu nggak ada masalah, bahwa Niki dengan pelapor itu adalah suami istri, mereka melakukan hubungan sebagai suami istri dan seterusnya. Artinya ada pengakuan secara hukum yang selama ini tidak pernah diakui oleh pelapor. Ya kalau dikit cuma bisa bilang mudah-mudahan kalian yang bisa bikin bawa dulu ke sidang ini
puas, ini belum hasil akhir, masih ada nanti putusan ya Bang ya. Masih ya ada Ya, beberapa, 2 putusan. kali sidang lagi lah. Ya, tuh, udah puas ya dengan pembacaan dari jaksa. Ya begitu, itu nggak dibuat-buat. Jelas itu pengakuan. Jadi diakui lah, kita bersyukur jaksanya juga objektif di dalam persoalan ini, bahwa memang betul nih kita tidak ada masalah dengan pelapor, nih kita suami istri bla 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 dan seterusnya. Terus apa yang dia mau dilakuin di agenda pembelaan nanti? Kenapa? Mau menyiapkan apa sih dia tidak pembelaan? Ya itu nanti saya bacain aja nanti. Kan selama ini kan dibombardir supaya bisa masuk kan. Terus setelah pembacaan ini ada yang tidak sampai harus masuk kemana nyari sudah, jadi artinya bisa memberikan Ya berarti kan kalian bisa menilai aku ini janda apa. Aku kan janda soleha loh. Nah. Ini aku diijabah dulu sama Allah, ya kan. Gue wiritin tiap malam, buat tajutin. Kan nggak harus di instastory kalau gue sholat. Ya kan kalau gue ngaji apa, ya udah alhamdulillah sekarang gue bisa bernapas dengan lega gitu. Ternyata sesuai sama doa-doa gue, ikhtiar gue, gitar cur. Jadi juga ini kayak membungkam di sana, kita harus masuk penjara. Ya kenapa juga gue harus ditaruh di penjara? Emang gue ngapain? Memang Gila, permasalahannya orang. seperti itu. Jadi kita jangan melihat tuntutannya, tapi melihat apa yang dijadikan dasar untuk menuntut. Karena jaksanya sendiri secara objektif bahwa ini sebetulnya seperti ini, nggak ada masalah. Masalahnya dengan Iproi, masalahnya dengan ini, mereka suami istri, mereka bersama lagi, dan itu semua ada. Itu adalah objektif. Kami Nggak objektif. dilakukan kan lama-lama terungkap juga nggak sih akhirnya kan pihak sana kan nggak pernah bilang bahwa ada di pernikahan, ternyata terungkap sendiri oleh Iya, gue kan dari dulu dibilang, nggak mau diceraiin. Kan gue yang minta cerai gitu kan. Dasar, emang enak lu diceraiin sama tipe lo. Ya sekarang kan bisa dengar kan, alhamdulillah kan teman-teman wartawan juga banyak yang datang. Pasti mereka ada yang baca lah. Balik lagi gue bilang, kalau gue tuh selalu orangnya nggak mau sampai ke start duluan. Biarkan aja mereka duluan. Gue ikutin aja, panggil polisi, jemput polisi, masuk ke persidangan, gue ikutin aja. Tapi kan lama-lama mereka sesak napas sendiri kan. Kalau udah kayak gini kan yang bikin malu kan mereka sendiri. Karena itu terungkap bahwa ada kesepakatan yang saya dengar tadi antara Nikita dengan pelapor. Nikita mencabut gugatan cerainya, dan itu sudah dicabut karena pelakunya saya sendiri, karena saya yang mencabut, saya yang mau gugatan cerai. Tapi ini tidak dicabut gitu. Jadi ada sebuah hal yang terkait dengan persoalan rumah tangga tapi menggunakan instrumen-instrumen hukum ini. Artinya laporan ini patut diduga untuk menekan Nikita supaya Nikita tidak mengajukan cerai. Kenapa? Sekarang dia sudah diceraikan, ya, diputus oleh pengadilan agama. Dia banding, diputus lagi oleh pengadilan agama. Nikita juga sekarang kasasi. Nah, kalau dibilang dia ingin menceraikan, kenapa harus melakukan upaya hukum? Nah, logikanya kan